Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dia Fathiatur Official. Nah, kali ini saya tidak sendirian, sudah ditemani dengan dua orang yang ganteng dan kece. Boleh kita kenalan dulu dengan yang berkacamata? Boleh. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin. Oke, bisa dipanggil Pak Samsul. Bisa dipanggil Pak Samsul. Baik. Yang satunya, Bapak ganteng yang satunya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Zamzami. Bisa dipanggil Pak Zam. Oke, Pak Zam dan Pak Samsul. Nah, Pak Zam di sini sebagai guru PPKN. Pak Samsul ini, kalau Pak Zam ada saya Hampir mirip ya. Iya. Nah, memang ini kan ya rumahnya juga satu rumah. Satu rumah. kebetulan. Oke. Iya. Boleh dilepas dulu ya Boleh, maskernya, silakan. biar gantengnya kelihatan. Mantap. Oke. Di sini saya ngajar mata pelajaran PPKN. Baik. Tuh, oke. Kalau Pak Zam Pak Zam mengajar seni budaya. seni budaya. Wah, sebenarnya kita ini kalau saya kan ngajar IPS, Pak ya. Sebenarnya kita itu kalau dijadiin satu tuh kompak banget ya. Saling berkaitan materinya satu yang kita. rumpun lah. Iya, betul sekali. sekali. Apa yang saya bahas dikuatkan dengan materinya dari Pak Samsul dan juga bisa dilihat dari seginya seni budaya Pak Zam. Betul, Oke. betul, Zam. Sehat ya bapak-bapak yang ganteng ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bro. Alhamdulillah. Nggih, Oke. tambah subur ini. Alhamdulillah. Selama pandemi ini nggih. Oke, begini Pak. Obrolan kita kali ini itu santai saja, tapi kita akan membahas sesuatu yang bisa bermanfaat untuk anak-anak kita. Jadi anak-anak itu kita nggak hanya memberikan tontonan, tapi juga kita memberikan tuntunan. Nah, itu yang jadi PR kita semuanya sebagai pendidik tentu saja. Nah, pertama gini, saya ingin tahu pendapatnya Pak Samsul dulu. Nah, Oke. apa yang Anda rasakan selama pembelajaran, khususnya selama pandemi ini? Selama pandemi itu gimana, Bu ya? Kalau dirasa-rasa itu kurang membosankan memang. Oke. Karena kan kita hanya bertemu siswa itu via Zoom Meet dan online lah istilahnya, pakai itu. Jadi ya seakan-akan itu ngajarnya kayak kurang maksimal, kurang efektif begitu, Bu. Itu mungkin. Ya alhamdulillah sekarang sudah separuh masuk itu sudah seneng hatinya. Itu pesan saya. Kalau dari Pak Zam sendiri gimana Pak anak-anak? Waktu PPKM kan tidak masuk, itu juga Ya. tiba-tiba mereka sudah lulus gitu. Oke. Tiba-tiba mereka SMA. Kalau sekarang juga kemarin kan PPKM-nya diperpanjang, terus tiba-tiba ada siswa baru, nggak tahu wajahnya seperti apa. Nah, sama yang disampaikan oleh Pak Samsul ya 11-12 seperti itu, ada suka dan dukanya. Sukanya kita lebih banyak waktu untuk berkarya, dukanya ya ngajarnya tidak maksimal, itu aja. Oke, nah kalau dulu kita sebelum ada corona, sebelum kita daring itu kan kita bisa dengan mudah kita berinteraksi dengan siswa, kita bisa memberikan mengajar itu tidak hanya memberikan materi, tapi juga menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa. Nah, tapi ketika kena yang namanya virus corona ini, kena COVID-19 ini semua itu berubah. Betul Pak ya? Betul sekali. Tidak hanya dari dunia pendidikan, Semuanya. ikut berubah. Corona ini imbasnya ke seluruh aspek kehidupan. Betul sekali. Nah, itu pun juga kita sudah 1 tahun lebih Pak ya daring itu. Hampir 2 tahun. Hampir ini, Bu. 2 tahun malahan. Bahkan siswa yang masih SD tiba-tiba sekarang sudah mau masuk SMA, sudah mau lulus Benar, SMP. Nah, benar sekali. itu kan sebenarnya jadi satu polemik juga, jadi satu permasalahan ketika siswa itu hanya belajar melalui dunia maya, tidak bertemu langsung dengan gurunya, dengan teman-temannya, kurang berinteraksi. Itu kan di satu sisi memang kita menjadi lebih
terbuka dengan teknologi. Ya. Benar sekali. Tapi yang nggak bisa digantikan itu adalah kehadiran seorang guru di situ. Benar. Gimana Pak caranya Pak Samsul, Pak Zam, terutama dalam mengajar di bidangnya masing-masing untuk mengejar ketinggalan selama daring itu. Sekarang kan alhamdulillah sudah masuk meskipun masih terbatas. Nah, gimana Pak? Dari siapa dulu nih, Pak Zam atau saya? Monggo silahkan. Monggo Pak Zam dulu ya, nopo ganti Pak Ya Zam. boleh. Oke. Ini yang dikejar materinya atau karakternya, karena kan di sekolah kan dituntut untuk karakter. Apanya dulu? Dari karakternya Pak. Ya kalau karakternya, kalau tetap susah-susah gampang. Kalau karakternya itu mungkin kita bisa jabri satu-satu, karena namanya anak-anak ya, dunianya bermain dan belajar. Jadi nggak semua anak itu sama, ada yang pinter, ada yang pinter banget, ada yang pinter banget, artinya semuanya pinter. Iya betul. Nggak ada yang nggak pinter. Nah itu untuk karakternya sendiri, anak-anak itu lebih saya tuh koordinasi sama orang tuanya, kan ada grup wali murid, itu biasanya ngobrol sama orang tua di grup. Itu sih Bu, kalau misalkan kalau Pak Sam seperti itu. Nah sedikit untuk materi yang saya kejar itu lebih ke penekanan mereka gimana baca buku atau gimana caranya mereka melihat materi itu saja, karena ketika anak itu melihat buku atau membaca materi itu saya rasa kurang lebih mereka sudah membaca dan ngerti setidaknya. Kalau kita rasa kepercayaan saya itu bertambah gitu. Oke. Daripada udah ini dikerjakan halaman 15 ini nanti dikumpulkan gitu, biasanya kan gitu kan. Tapi kalau saya biasanya dia tonton video ini ya, kemudian komen di bawah ya, ini mau nggak mau kan harus nonton karena takut nggak ngomen, nggak jadi absen. Nah seperti itu ya. Itu cara berarti trik lebih gitu. triknya Pak Zam itu adalah literasi. Ya, Anak-anak harus rajin membaca. Oke, ada proses berpikir dari ada siswa proses berpikir, itu. betul Jadi sekali. nggak ujuk-ujuk saya copy paste tugas dari Betul sekali. Oke, Siap. mantap sekali Pak Zam. Kalau dari Pak Samsul sendiri, Oke, kalau dari saya biasanya selama daring itu Bu ya, selama daring itu saya hanya menyampaikan materi-materi yang poin-poin penting saja di PPKN itu. Contohnya misalkan pembahasan tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yes, intinya dasar negara itu apa sih? Pancasila itu fungsinya apa? Jadi seperti itu. Terus untuk agar anak itu lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, itu biasanya hampir mirip lah seperti Pak Zam. Dulu saya juga pernah dengan Pak Zam ini sama-sama membuat media pembelajaran itu berupa video di YouTube itu Bu. oke ya. Jadi kan meskipun kita tidak tatap muka, setidaknya kita bisa menyampaikan materi itu insya Allah gampang mengerti oleh siswa. Jadi seperti itu. Selain itu juga saya berikan biasanya artikel. Oke. Ya, artikel. saya membuat blog. Di situ ada materi-materi, itu saya linkkan di situ, siswa bisa membaca di situ. Terus untuk karakternya, di sini kan PPKN itu termasuk mata pelajaran yang menekankan nilai karakter sebenarnya. Betul di sini. sekali. Kalau di sini yang saya nilai karakternya itu karakter disiplin Bu, disiplinnya. Oke, iya betul, disiplin. Bagaimana cara menilai disiplinnya? Di sini saya menilai dari absennya. Terus ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas, seperti itu. Jadi kan kalau ketepat waktu, wah anak ini disiplin. Nah, anak ini selalu mengikuti kegiatan. Jadi seperti itu saya dalam kegiatan pembelajaran selama daring ini Bu, ya juga ditambah dengan koordinasi dengan wali kelas, koordinasi dengan Bapak Ibu wali muridnya, biar kita saling bersinergi itu Bu. Meskipun daring tetap ada komunikasi yang Iya, baik, betul. seperti itu. Iya, benar. Tadi saya ingat ketika Pak Samsul mengatakan berkolaborasi
kolaborasi dengan Pak Zam Nggih, buat bener. video pembelajaran. Iya. Nah, oke, ternyata kita ini sama-sama konten kreator Iya, ya. konten kreator. Oke. Ini sama Pak Zam Saling nih. subscribe ya, jangan lupa ya, saling mendukung. Channel saya Samsul Arifin. Oke, bisa ditambahkan. Promosi nanti. Channel Boleh, saya Samsul silakan. Arifin. Channelnya Pak Zam apa, Pak? Wah, titik Zamzami. Oke, jangan lupa di subscribe ya teman-teman Betul sekali. semuanya. Oke, soalnya konten-konten yang ada di YouTube-nya Pak Zam maupun di Pak Samsul itu sangat menarik sekali. Bagaimana? Insya Allah menarik, Bu. Insya Allah menarik. Di situ banyak materi-materi yang sudah saya upload di situ. Ya tentang kalau saya fokusnya di pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan khusus mapel saya. Juga ada di situ ya. Mungkin saya membahas tentang kasus-kasus yang lagi hits, lagi hit. viral. Betul. Oke. Nah, kita kan hidup di tahun 2021. Terus lagi sekarang itu anak-anak udah nggak asing sama gadget. Dunia itu ada di genggaman anak-anak, ada di HP itu ya. Anak-anak itu bisa akses apapun, kapanpun, dimanapun. Betul ya Pak ya? Nah, Betul sekali. satu sisi itu memberikan wawasan yang tidak terbatas, tapi di satu sisi itu juga menjadi bumerang, seperti dua mata pisau. Satu memberikan dampak yang sangat bermanfaat, apalagi anak-anak milenial generasi ini. Tapi kalau tidak dibarengi dengan pendampingan, tidak didampingi oleh orang tua atau dari bapak ibu guru, itu apa ya Pak, menimbulkan ya seperti yang sekarang sering sekali kita lihat di media sosial, ada cyberbullying, ada hate speech, terus hoax, itu yang kita sangat sulit sekali mengendalikan. Nah, gimana Pak cara kita biar anak-anak itu kadang tulisan netizen itu sangat kejam sekali, sangat menghakimi apa yang tidak sebenarnya terjadi itu dilebih-lebihkan, terkadang ada seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa menyikapi hal-hal yang seperti ini yang kita itu tidak bisa kontrol secara langsung? Monggo silakan mau memberikan pendapat. Kalau tanggapan saya mengenai ini kaitannya saya hubungkan dengan mata pelajaran Oke, saya, Bu, iya, ya. boleh. Nah, terkait dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kebetulan ini flashback ke belakang dulu sebelum daring, Bu ya. Kalau Oke. sebelum daring itu biasanya saya selalu menekankan kepada siswa. Nah, negara kita Indonesia itu punya ideologi yang namanya Pancasila. Oke. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di situ. Di situ saya tekankan, ayo Rek, kalau ada berita-berita di televisi, di media-media sosial yang menyebar, jangan langsung mempercayai berita-berita tersebut. Nah, kita cari dulu informasi ini benar apa salah, seperti itu. Kita terapkanlah nilai-nilai Pancasila di situ, karena Pancasila kan juga sebagai filter. Betul Nah, sekali. itu benar apa salah, ndak langsung disebarin. Was, itu namanya meracuni, Bu. Iya. Kita menyebar racun kepada semua orang lah. Betul. Kalau orangnya ibaratnya imunnya kuat, maksudnya imun itu apa ya? Pengetahuannya terbuka, ndak langsung percaya kan aman-aman saja. Lah kalau imunnya nggak kuat, terus ya kayak corona, imunnya nggak kuat, ndak protokol kesehatan, Iya. ya itu bisa Oke, kritis betul akhirnya sekali. seperti itu. Itu kalau waktu daring ya kadang saya melakukan Zoom-it seperti itu ya, kadang memberikan materi tentang berita-berita itu saya suruh menganalisis seperti itu, benar apa enggak. Oke. Kalau memang benar, kalau memang enggak, apa yang menyebabkan konflik ini terjadi, ya seperti itu saja. Pemecahan masalahnya seperti apa gitu. wes. Oke, benar. Kalau dari kacamatanya Pak Zam, meskipun Pak Zam nggak berkacamata ini ya. Kalau yang ditanyakan Bu Dia itu spesifiknya apa? Kalau dari segi seni budaya, Menghadapi bagaimana sih kita itu bijak di media sosial ya, saja atau yang dalam lain? media sosial. Media sosial ya. Yang saya ini kan tentang media sosial itu, tentu yang dikatakan oleh Pak Samsul itu media sosial itu ada positif negatif. Dia juga bilang seperti Iya. itu. Tapi
ini kita bahas yang negatifnya. Yang negatifnya itu tadi kita itu perlu contoh gitu. Misalkan waktunya PPKN gitu ya Pak ya, atau waktunya seni budaya nggak ngerjain tugas, terus ketika kita tahu dia malah main media sosial itu. Nah, media sosial sendiri itu kan di situ kan banyak gambar-gambar dan video. Nah, yang ditonton kan pasti orangnya nggak viral. Iya. Kalau Budia sendiri nonton artis Korea kan seneng kan pasti ya. Oh, saya biasa saja, Pak. Nah, Saya maksudnya- bukan K-pop ya. Iya, misal yang paling ngefans artis apa misalkan contohnya. Peter Saya Pan, nggak Ariel ngefans Noah. Sama siapapun, nggak sama siapapun. Enggak. Yang paling ngefans coba, biar saya bisa memberikan contoh. Iya. Saya ngefans sama Sheila on Seven. Ya, misalkan Salon Seven, berarti Oke. panjenengan menyontoh sedikit banyak mungkin dari lisannya, kata-kata dari lagunya, cuplikan lagu, atau dari gaya berbusana meskipun vokalisnya laki-laki, atau pasti ada sedikit banyak itu mencontoh. Nah, yang saya sayangkan atau prihatin untuk media sosial itu, harusnya kalau sekarang kan yang namanya influencer itu lebih bagus-bagus saja, harusnya banyak memberikan contoh gitu. Kalau mereka tidak memberikan contoh, penonton mereka itu banyak di usia anak sekolah, jadi nontonnya itu nonton orang yang nggak benar jadinya. Ya misalkan mohon maaf dari segi pakaiannya kurang sopan, dari segi omongnya kurang sopan, nanti akhirnya terbawa ke sekolah, terbawa ke lingkungan rumah. Misalkan miso kan Malangan ya, kalau orang Malang kan ngomong miso kan ngerti. Oh kok miso ya niru kok channel sing bahasa Jawaan tok. Ya seperti itu. Oke. Kalau misalkan yang di luar aku males ngerjain seni budaya tapi joget-joget tok di TikTok, niru siapa? Semua gerakan yang di TikTok itu pasti niru gerakan yang viral, nggak mungkin niru gerakan yang bikin dia sendiri. Karena apa? Yang saya katakan itu, saya pernah menjumpai siswa yang demikian, nggak usah disebut namanya, mungkin Oke. dia itu nggak ngerjakan tapi lebih seneng main TikTok. Sebenarnya TikTok itu main apa enggak sih? Kan berkarya itu, tapi berkarya jogetnya manfaat apa enggak? Ya saya rasa banyak enggak manfaatnya. Belum lagi jogetnya menunjukkan joget-jogetan yang kurang pas gitu. Nah kalau misalkan siswa itu kebawa ke sana, jadi mereka ya itu tadi kembali nggak menempatkan adab. Setinggi apapun orang pinter, setinggi-tingginya orang pinter itu harus tinggi lagi adab atau akhlak. Tempatkan akhlak di atas ilmu. Mentok wis pokoknya akhlak itu di atas ilmu. Ya jadi gimana pun nanti jadinya anak itu kalau berakhlak, insya Allah usumnya tiktokan, usumnya lapo yo dia tetap berakhlak seperti itu. Oke, kalau bisa saya tarik garis benang merahnya dari obrolan kita itu, sepertinya generasi muda sekarang, anak-anak kita itu mengalami yang namanya degradasi moral, Pak ya. Betul sekali. Nah, Kurang lebih seperti itu. kurang lebih seperti itu. Padahal kalau kita tengok kembali flashback ke belakang, sejarah Indonesia itu bisa sampai 76 tahun merdeka, itu bukan sesuatu yang mudah didapatkan. Benar sekali. Tapi kalau kita lihat kenyataan yang ada sekarang itu, saya kok kadang merasa miris sekali. Apa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan yang bahkan mempertaruhkan jiwa raganya untuk Indonesia, saya kadang mikir kalau mereka lihat kita sekarang, kira-kira apa ya yang ada di perasaan mereka itu. Soalnya gini, seperti yang kita bahas ini tadi, menggunakan media sosialnya kurang bijak, ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutannya itu bukan ikut-ikutan yang positif, kebanyakan yang negatif. Nah, ini kan seharusnya Betul. bisa kita minimalisir, bisa kita seharusnya kita itu bisa menghandle itu, jangan sampai
Iya. ini itu semakin parah, semakin merosot gitu moralnya anak-anak. Kalau bukan kita yang memberikan pendidikan, menanamkan nilai-nilai, lalu bagaimana generasi kita selanjutnya ini yang mana Betul sekali. nanti kan yang meneruskan negara kita ya anak didik kita gitu. Anak didik Nah, kita, betul. kalau dulu kan kita mungkin mempertahankan Indonesia ini dengan melawan penjajah, dengan mengangkat senjata, dengan perang yang dalam definisi yang benar-benar perang, Pak ya. Tapi kalau sekarang itu beda. Perangnya itu bukan perang fisik, tapi perang secara apa Pak ya? Teknologi sekarang itu. Teknologi Iya. lebih tidak kelihatan lah istilahnya. Apa Betul. tadi apa istilahnya? Oh, proxy Proxy war. war, iya. Setelahnya seperti itu. Apalagi sekarang itu Indonesia itu menjadi poros dunia. Poros maritim dunia. Nah, satu, Indonesia itu punya potensi sumber daya alam yang nanam batu aja seperti apa liriknya Kos Plus. Plus. Iya, betul. Kolam Tongkat. susu, ya. Jadi tanaman. Betul sekali. Tongkat apa ya? Tongkat kayu apa? Jadi tanaman. Jadi Nah. tanaman. Sesederhana itu di Indonesia itu punya semuanya. Nah, dan itu yang nggak dimiliki oleh negara-negara lainnya. Tapi sayangnya yang perlu kita maksimalkan seharusnya bisa kita bisa kita manfaatkan untuk kita sendiri, tapi kita belum mampu secara sumber daya manusianya. Kualitas SDM kita masih kalah, yang mana ini menyebabkan apa yang kita punya, sumber daya yang kita punya itu diolah oleh asing. Oleh bangsa Nah, kita asing. kebagian limbahnya. Nah, Benar. kalau kita bisa bisa memberikan gambaran kita itu harusnya seperti apa Pak? Kalau dulu para pahlawan itu melawan penjajah. Nah, kalau sekarang gimana caranya kita membela negara kita ini? Oke. Berarti kaitannya dengan bela negara, Bu ya. Nah, iya betul sekali, kalau di PPKN ada. Di PPKN itu bela negara. Oke. Jadi upaya dalam melakukan pertahanan atau mempertahankan negara Indonesia Betul. ini seperti apa, baik dari ancaman dari luar ataupun dari dalam. Itu di undang-undang juga sudah ada, Bu. Oke. Di undang-undang itu ada pasal 27 ayat 3. Di situ berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Jadi situ. Jadi kalau di dunia pendidikan ya bagi siswa lah, saya menekankan pada siswa. Itu ya siswa itu harus giat dalam belajar. Intinya harus disiplin dalam semua kegiatan, khususnya dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Itu harus disiplin, menanamkan sikap-sikap yang seperti itu. Karena apa? Kalau kita belajar tidak sungguh-sungguh, ini sudah era 4.0 katanya. Iya, betul. Ya, yang semuanya serba teknologi. Benar. Kalau kita tidak siap, ya pastinya kita akan kalah dengan bangsa-bangsa lain yang ada maksudnya bangsa-bangsa lain yang ada di luar masuk ke Indonesia dengan gampangnya nanti. Toh sekarang ancaman itu meskipun orangnya itu ada di luar jauh di sana, bisa kok maksudnya mengancam Indonesia melalui hacker itu kan. Iya. Nah, jadi bisa diretas dokumen-dokumen kita negara. Jadi kalau kita tidak siap, generasi penerus bangsa kita tidak siap, ya bisa jadi negara ini akan asarannya akan hancur lah, bisa dijajah lagi. Iya. Meskipun penjajahannya bukan seperti yang dulu, angkat senjata perang mati-matian, itu kemungkinan itu lebih mudah lah istilahnya. Kan musuhnya kelihatan. Iya, betul. Itu orang penjajah serang gitu kan kelihatan. Tapi kalau sekarang kan nggak kelihatan. Ini mana lawannya, ini mana musuhnya, kadang juga disisipi lewat berita-berita Iya. bohong itu kan, Bu. Akhirnya masyarakat gaduh sendiri padahal itu belum tentu benar. Digoreng-goreng tentang isu-isu ras kan gitu kan, Bu. Iya. Kita tahu Indonesia itu beragam rasnya, budayanya, macam disindir sitik
Nah, kalau kita ndak benar-benar memiliki, maksudnya kita nggak benar-benar jeli, benar-benar menyaring berita itu, ya wes kesro, akhirnya wes berantakan, akhirnya negara kita perang dengan sesama Iya, warga negara, betul. sama rakyat Indonesia. Lah penjajah yang dulu tepuk-tepuk, wah ngolek wis, ibaratnya rakyatnya kesel dewe, amburadul, mereka tinggal datang ditutuk yai, tes itu kan lebih gampang. Betul. Jadi seperti itu, jangan mudah diadu domba lah untuk sekarang ini. Itu memang politik yang diterapkan oleh Belanda lama, Bu ya. 350 tahun Bu ya, Iya, Belanda menjajah. betul. Mungkin itu senancap ya, tapi ya sekarang 76 tahun kita merdeka, ya sedikit-sedikit diklentek lah, dihilangkan perasaan yang gampang mudah diadu domba itu dihilangkan. Jadi insya Allah kalau seperti itu kita akan aman, damai, tujuan negara akan tercapai, keadilan sosial akan tercapai, Indonesia akan makmur insya Allah. Oke, Jadi seperti itu. Kalau dari kacamata PPKN, Kacamata kalau kita PPKN. bicara dari seni budaya nih, gimana sih Pak caranya kita, hal sesederhana apa yang bisa kita lakukan untuk bela negara? Kok kalau kita bicara bela negara kok kayaknya itu berat banget ya bahasanya. Padahal kan seharusnya kan kita itu bisa mulai dengan hal-hal kecil gitu. Betul Gimana Pak Zam? Ya kalau misalkan dari segi seni budaya itu macam-macam sebenarnya. Seni budaya itu kan bukan kok budaya toknyel, enggak, karena ini kan SMP ya, sekolah menengah pertama itu kan ada 4 aspek, ada rupa, musik, tari, dan teater. Nah, yang lagi hits sekarang itu kan musik sama gerakan tarian Iya. lah, tarian. Mungkin dua ini sudah menjadi hiburan di tengah masyarakat Indonesia. Betul. Nanti ada TikTok juga. Iya. Sekarang juga banyak channel YouTube yang musik-musik, yang pinter nyanyi, akhirnya nyanyi sendiri dimasukkan di YouTube. Nah, bahkan saya balik lagi ke K-pop ya. Kenapa saya sering di postingan Google Classroom saya tuh K-pop? Sebenarnya saya itu pengen menginspirasi saja, bukan karena Pak Zam ngefans berat sama K-pop. Itu enggak, saya tuh lebih suka konsep berpikir yang menciptakan K-pop. Jadi K-pop itu sudah dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah Korea Selatan itu sebagai brandnya. Jadi sudah puluhan tahun mereka sudah merintis sejak tahun 2000-an. Mungkin sekarang baru boomingnya sekarang. Begitu juga dengan Jepang, dengan monsternya. Itu juga tercatat monster yang di Ultraman itu kan bermain peran kan juga. Itu juga sudah sah menjadi warga negara Jepang dan menjadi brand. Oh, kalau ada monster gini, Godzilla berarti dari Jepang. Kalau ada K-pop berarti dari Korea. Apalagi kalau misalkan dari Arab ada tarian, apa contohnya? Kalau ya misalkan seperti itu, ada lirik-lirik Arab, oh ini dari Arab. Kemudian ada lagi hap itu kan dari Thailand gitu kan, dari Thailand. Sekarang kalau kita, ayo sekarang coba kita sebutin, mungkin anak-anak yang di sana mendengarkan, coba Indonesia yang mana, kebagian apa? Ayo. Ada Pak, Ya, kebagian, ayo. Sekarang kan lagi booming gitu Ya, juga lagu-lagu, ini bukan maksud mengunggulkan Ya, suku ndak Pak ya. ya. Sekarang kan lagi booming namanya dangdut koplo yang dangdut biasa. koplo. Mungkin itu Oke, dangdut koplo. indikasi apa ya, kecintaan terhadap budaya bangsa. Betul, mungkin itu sudah benar. mulai muncul Pak ya. Muncul ya, apalagi dangdut itu kan asli Indonesia, ya kan. Tapi apakah di negara lain itu seperti kita mengefans sama K-pop dangdut itu? Kan belum. Iya kan? Mau intensitasnya kan nggak seperti itu. Itu mak saya Pak. Nah, itu kan kalau dangdut. dangdut Iya, kan orang Roma Irama orang dalam negeri Beda sendiri kan. generasi mungkin Iya, Pak. beda generasi mungkin. Sekarang gimana caranya orang luar negeri
ngefans sama Indonesia banget gitu loh. Apa sih yang diunggulkan dari Indonesia? Mungkin dari bahasa atau dialek ya. Kalau bahasa kan bahasa Jawa kan tidak universal. Mungkin dialeknya, bahasa Inggris medok mungkin bisa. Oh Indonesia gitu. Misalkan seperti oh Jawa itu. Atau bisa jadi batiknya. Karena selama ini batik itu nggak ada loh yang namanya batik Indonesia. Coba cuman satu pada waktu Bapak Soekarno menciptakan batik Indonesia. Ya kembali nyambung ya sama BKN. Tapi sebenarnya batik Indonesia itu tidak ada. Adanya batik Solo, batik Jogja, batik Malangan. Coba cari batik Jawa, batik Indonesia kan nggak ada. Bahkan Nelson Mandela yang dari Afrika itu kan juga pecinta batik, tapi bukan batik Indonesia, batiknya daerah Indonesia. Nah, kalau menurut saya ini kan kita macam-macam, ya. Dari keragaman inilah kita menjadi sebuah bangsa yang besar sebenarnya. Kita loh beragam. Coba kalian nggak punya keragaman kayak kita. Harusnya ini yang dibungkus. Kalau saya sendiri rupa dulu di desain produk itu dibungkus yang bagus. Karena semua yang dicintai, yang disayangi seseorang itu bentuknya dulu, raine dhisik, wajahnya dulu ganteng ayu, baru dia sayang, baru kita cinta. Wong Korea kenapa seneng anak-anak nom-nom ganteng? Nggak usah munafik. Kemudian Agnes Mo mungkin dari talentanya, dari kecantikannya juga. Bahkan sekarang semua yang tampilannya bagus-bagus itu menjadi yang viral. Contohnya lagu daerah, siapa sih nggak tahu daerah dari ujung Sumatera sampai ujung Papua dijadikan satu, dikemas yang bagus oleh Ray waktu kemerdekaan, jadi sebuah lagu yang bagus kan viral, trending seperti itu. Karena apa? Membungkusnya bagus. Itu. Coba kerudung yang cuman maplek dipeniti gini kan biasa, tapi kalau kerudungnya dibungkus gini ada modelnya kan bagus, menarik. Nah, itu juga bagus. Semua itu kalau kita bungkus dengan hal yang bagus atau kita kemas dengan hal yang bagus, daun pisang itu di Amerika juga laku. Saya pernah lihat postingan daun pisang itu berapa dolar itu bentuknya, tapi dikemasi ono merke lah. Itu kan juga gitu. Mungkin Indonesia kita punya apa? Ayo kita kemas jadi yang baik. Mungkin dari filmnya atau dari musiknya atau dari rupanya, maksudnya kesenian kerupaannya, karyanya, itu banyak sekali. Kita harus membaguskan tampilan dulu. Ini dikemas. Ya apa sih caranya? Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu dia Pak Samsul. Sangat menarik sekali ya ini pembahasannya kita itu. Ternyata tidak sesempit yang ada di pikiran kita. Sebenarnya sangat luas dan kalau tadi katanya Pak Zam itu justru dengan keberagaman itulah kita bisa menjadi yang namanya Indonesia itu. Betul. Terus Bineka Tunggal Ika. Betul sekali, Bineka Tunggal Ika. Terus yang jadi ikonnya ya Pak ya harus ada brandingnya, harus berkarakter dan khas Indonesia. Kalau Pak Samsul terkenal dengan Tulungagung, seperti itu ya kan ada. Kalau Pak Zam ya apa rek misalkan gitu. Kalau misalkan di Malang Usmangana, jadi dialek itu kan berbeda, yaitu karakternya. Jadi Indonesia itu karakternya apa gitu loh. Nah, gitu intinya seperti itu. Jadi ada Samsung, ada iPhone, ada BlackBerry, ada Xiaomi, kan punya karakter sendiri, ya, punya desain sendiri. Oh berarti ini Xiaomi, oh ini Samsung. Nah, gimana untuk mengenali Indonesia di mata dunia? Kita jadi yang terbaik. Gimana caranya? Yos, kita harus kreatif tadi. Benar sekali. Jadi kita itu harus mulai sedini mungkin menumbuhkan cinta kepada tanah air kita dan menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan kebanggaan itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana sekali. Betul sekali Bu. Karakter itu memang harus muncul utama Pak Sam ya. Betul sekali, karakter harus, dan jangan hilang karakternya. Ojo-ojo
nek wis dadi mondok buah sarapan tok ora iso kromo inggil. Nah, habis dua Jawanya. Nek wis kuliah terus nang ngene Jakarta, wong Aceh ngomongnya lo gue. Wong Papua kuliah nang ngene endi dadine hilang Papuanya. Jangan, tetap jadi Indonesia yo dengan bahasa Indonesia tok. Mas yo Pak Zam seperti ini ngomong medok Jawa ya, saya tidak memperbaiki agar saya tidak medok. Saya tidak pernah memperbaiki bahasa saya, dialek saya supaya tidak medok. Biarkan seperti ini biar saya tetap jadi Jawa Timur. Nah, seperti itu. Itu iya betul. Enggak usah dihilangkan, enggak usah dihilangkan. Enggak usah minder atau apa. Yes, itu. Itu memang ciri khas betul sekali. Oke, sangat menarik sekali ya pembahasan kita. Menarik yang sekali. dari hal yang kecil tiba-tiba kalau mau kita tarik dari berbagai sudut pandang, dari berbagai perspektif itu sangat luas sekali. Nah, nggak terasa nih kita sudah cukup lama berbincang-bincang seperti ini, nggak terasa sekali. Tambah lagi enggak apa-apa. Boleh? Boleh, Oke, silakan sekali. Nah, oke, kalau dari segi gimana Pak ya, kalau kita kan mengajar itu bukan hanya mengajar materi saja. Betul. Nah, kadang kita itu memberikan satu nilai-nilai, memberikan penanaman karakter itu secara tidak sadar, tapi kadang anak itu apa sih kok gini aja dikasihkan. Nah, gimana Pak? Kalau kita di sini mungkin bisa memberikan secara step by step setiap hari rutin, tapi ketika siswa itu kembali ke rumah bersama lingkungan masyarakatnya itu kan kita tidak bisa handle. Terus besok balik lagi ke sekolahan sudah masuk pengaruh dari yang ada di lingkungan itu tadi. Nah, gimana Pak caranya kita biar apa yang sudah kita upayakan, apa yang kita berikan di sekolah ini tetap tertanam gitu di anak-anak. Oke, untuk tetap menanamkan karakter-karakter yang baik itu memang kalau di rumah kita kan memang tidak bisa memantau. Betul. Ya, memang kalau di rumah ya gimana lagi, kita tidak satu rumah. Beda lagi kalau kita tetanggaan mungkin bisa mantau siswanya tetangga. Misalkan tetangganya Pak Zam itu ada siswa dari sini, siswanya tetangganya kan bisa mantau. Nah, tapi kalau kita kan jauh, yang siswa-siswa yang jauh rumahnya kan tidak bisa memantau, ya caranya kita saling bersinergi dengan orang tuanya lah. Nah, sering-sering berkomunikasi, atau ya kalau kita mau ya misalkan ada siswa yang kan tidak semuanya siswa itu karakternya paling satu kelas aja 1-2 yang jahil. Sebenarnya enggak nakal sih memang anak-anak itu kan ya wajar. Kalau keusilan itu memang wajar. Ya wis kita tanamkan setiap hari, wis kita ingatkan lah, lebih sering mengingatkan. Sebagai guru kita tidak boleh bosan untuk mengingatkan itu, Bu. Ya wis besok balik meneh misalkan terulang lagi keusilannya, ya wis diulangi, yang penting enggak keterlaluan. Ya itulah, kita kan di sekolah kan sebagai orang tuanya. Betul, Bu. Orang tua itu harus menyayangi anaknya, memiliki rasa kasih sayang. Yes, ibaratnya anaknya memang tanggung jawab penuh itu kan kepada kita sebagai orang tua. Yes, intinya tidak boleh bosan mengingatkan, menanam kilole. Ini yang baik itu seperti ini. Kalau datang ojo terlambat ya. Seperti itu. Kalau mengerjakan tugas yang jujur, tepat waktu, seperti itu saja. Iya, betul sekali Pak Samson. Intinya tidak bosan gitu ya, Bu. Sebenarnya kita itu sudah memberikan penanaman nilai-nilai seperti tadi. Kalau yang saya garis bawahi dari kalimatnya Pak Samson itu anak-anak itu wajar usil. Nah, kadang keusilan, bentuk usilnya anak-anak itu kalau ketika di kelas biasanya yang sering terjadi itu entah itu pulpen yang hilang, tipes atau menyembunyikan apa. Nah, yang perlu kita tanamkan ke anak-anak itu adalah harus bisa menjaga dirinya sendiri. Jangan pernah mengambil apa yang bukan haknya, apa yang bukan miliknya. Dan itu sebenarnya adalah penanaman nilai-nilai kita terhadap anti korupsi. Benar, anti korupsi. Dan itu kalau kita kadang kita nggak sadar, padahal itu adalah
contoh sederhana bagaimana kita mengantisipasi supaya anak-anak itu tidak melakukan korupsi. Kalau melihat berita yang namanya korupsi itu adalah Oke, korupsi itu di berita itu kan identik Iya, dengan uang, Bu. betul Semua sekali, uang. iya. Pokoknya lah, korupsi itu ya wis uang. Iya. Padahal tanpa kita sadari, kita itu juga sering korupsi. Korupsi waktu, korupsi apalagi ya, pekerjaan ditunda-tunda, kan seperti itu. Itu juga korupsi sebenarnya. Cuma di berita itu ya wis intinya korupsi itu duit. Jadi seakan-akan itu siswa kita di sekolah itu terdoktrin mancep dalam otaknya yang namanya korupsi itu duit. Lek ndak uang berarti ya ndak korupsi itu namanya. Kan seperti itu. Iya, betul. Ya, tugas kita mungkin meluruskan, Betul memberikan edukasi-edukasi kepada siswa kita. Iya, Seperti betul. itu. Jadi sebenarnya kalau kita itu jangan melihat dari yang ada, don't judge by the cover saja. Jadi kita harus tahu apa sih yang, kalau itu mungkin ranahnya orang-orang di sana ya. Kalau kita sebagai pendidik, kalau anak-anak sebagai siswa itu juga harus bisa memposisikan dirinya sesuai dengan apa Pak ya, posisinya masing-masing. Nah, kalau siswa ya ketika bersama teman-teman, berinteraksi dengan teman, bersosialisasi itu ya tetap santun, gaul boleh tapi santun itu harus betul ya. Kalau mbah kita dulu katanya harus punya unggah-ungguh, Pak ya. Betul sekali. Ya, oke, terima kasih sekali Pak Samsul dan Pak Zam. Pembahasan kita itu Iya, sangat sama-sama. menarik sekali. Sebenarnya saya ingin membahas banyak sekali hal, tapi karena keterbatasan waktu mungkin kita bisa collab di lain kesempatan ya. Oke, Mungkin di terima YouTube-nya Pak Zam, di YouTube-nya Pak Samsul. Mungkin kita Sebenarnya bisa. tadi saya itu Bu, nunggu dari tadi. Kenapa Pak? Haus Bu saya. Lah kok enggak ada minumannya sama Pak Zam. Takut sebenarnya. Gak ada Mohon maaf Pak, membawa tumbler sendiri Pak. kalau saya diam saja. Diam saja. Tapi dalam hati Diam tanpa batin. batin juga. Iya. Nanti di mejanya masing-masing dicari sendiri. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Zam dan Pak Ya, Samsul. sama-sama. Semoga yang kita obrolkan ini bisa ambil baiknya, buang buruknya. Oke, nah, benar Bu. Yang namanya manusia itu kan tidak luput dari segala kesalahan. Betul sekali. Semoga kita juga bukan yang paling baik ya Pak. Kita hanya Bukan. bisa memberikan apa yang kita ketahui dari segi Pak Samsul, dari segi Pak Zam maupun dari saya, dan kita bisa saling melengkapi. Intinya kan Betul seperti sekali. itu. Oke. Terima kasih Pak Samsul, Pak Zam. Sama-sama. Semoga tidak bosan ya berada di channel Nggak YouTube bosan. saya. Lain kali Bu ya, kalau ngundang lagi ya dikasih minum lah, snack-snack apa gitu. Oke, bisa diatur. Nanti hubungin manajer saja. Siap. Siap, ada manajemennya Pak, tenang, ada Ya, siap, manajemennya. siap. Oke, itu saja untuk hari ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, Pak Samsul, Pak Zam, dan Amin. teman-teman semuanya tetap semangat. Sebentar lagi semoga kita bisa 100% ya Pak, bukan yang Amin. masih terbatas Oke, seperti sekarang. siap. Kita juga sudah kangen sebenarnya dengan Kangen, anak-anak. ya, kangen. Pak Zam, Pak Samsul, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk viewer di luar sana. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Samsul Arifin. Di situ tentang edukasi khususnya PPKN dan kasus-kasus yang lagi hit. Betul. Nah, ini kan saya juga sebetulnya lumayan agak lama Pak Sam ya. Kemudian sudah agak lama tidak membuat konten ya karena banyak kesibukan Bu. Sangat sibuk sekali ya, padat sekali jadwalnya. Banyak kesibukan. Ya, itu Oke. pesan saya kepada seluruh siswa khususnya setelah didik. Saya harap kalian jadilah anak-anak yang berintegritas. Integritas itu banyak, wes jujur, disiplin, Betul. dan itu tunjukkan karakter kalian yang baik itu ditunjukkan, ojo disimpan. Jadi seperti itu. Wes itu saja. Oke, gimana dari Pak Zam? Kalau dari Pak Zam nggak banyak, cuman apa ya, tempatkan akhlak di atas ilmu, sudah. Mantap sekali, itu yang Ya, memang itu sudah. eh, Kalau channel YouTube Pak Zam, ya nanti kalau kalian pengen gambar bareng bisa di channel YouTube MOH.Zamzami. Gitu.
Oke. ketik aja gitu nanti keluar Oke. warna putih, ininya apa, profilnya warna putih. Oke, itu bisa dilihat nanti. Semoga ini menjadi semangat untuk kita semuanya memberikan pendidikan yang lebih inovatif, lebih bervariasi, terutama di era apa ini Pak namanya? Era sekarang. Era sekarang yang hampir hilang pandeminya. Amin, semoga pandemi juga Amin, segera nggih. hilang dan bisa seperti Ya, dulu lagi. Oke. Kembali seperti sedia kala. Amin. Semoga semuanya selalu sehat, tetap jaga protokol kesehatan Pak ya. Kita Nggih. semua meskipun sudah divaksin tetap jaga Tetap prokes. jaga prokes. Harus itu. Oke, itu saja untuk bincang santai kita, ngobrol santuy kita hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa, tetap semangat. Terima kasih banyak Pak Zam dan Pak Sam. Sama-sama. Sama-sama. Semoga tidak Bu bosan Dian. dengan saya. Ya, Oke, insya Allah boten bosen. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang lainnya dengan obrolan lainnya yang lebih seru. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.